Mari kita semua jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Baik. Ya, sebelum nanti Ibu Maria Sandi akan mengisi, masih persiapan di belakang, ya ada firman Tuhan, pesan Tuhan yang akan saya dan Pak Samuel Sianto, ya kami berduet, ya sebentar sekitar 15 menit, 20 menit, kami akan menyampaikan suatu isi hati Tuhan yang untuk jemaat Betani Malang, karena kami percaya bahwa jemaat ini dibangun dengan sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat sekali. Dan untuk itulah kami percaya bahwa mulai dengan hari-hari ini, kita mau meningkatkan lagi kualitas jemaat. Kami ingin supaya jemaat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa, ya bisa ditampilkan, ya slide yang pertama, ya. Saya akan membagikan suatu firman yang sangat sering dikotbahkan, mungkin dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang Mazmur 23. Pasti semua tahu ya, tentang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berapa banyak kita sudah mendengar, membaca, mungkin mendengar, bahkan menyanyikan lagu tentang Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya percaya bahwa pada waktu kita membaca, kita mungkin mengerti atau tidak mengerti, tapi yang pasti saya sudah baca mungkin ratusan kali Mazmur 23. Tetapi ada beberapa hal yang saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah habis untuk dikupas. Betul ya? Amin saudara. Akan selalu ada yang baru. Dan saya percaya akan memberkati kita semua. Nah, di dalam Mazmur 23, ya, dikatakan bahwa Mazmur 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Minta tolong ditampilkan dan kemudian kita akan baca sama-sama. Supaya kita baca firman Tuhan sama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sama-sama, 2, 3. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, seperti Bapak Gembala mengajari saya, bahwa saya mengunci 2 ayat. Ya, yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang pertama. Yang kedua yang kita kunci adalah ayat yang ke-6. Yaitu adalah, tampilkan ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya percaya bahwa siapa yang tidak mau diikuti kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidupnya? Tidak ada ya. Semua kepingin, termasuk saya. Saudara, yang pertama adalah pada waktu saya berdoa untuk menyampaikan apa ya? Pak Gembala menyuruh saya, Pak Samuel menyuruh, Pak Roy yang nanti coba sharing yang sesi pertama gitu kan ya. Nanti sesi kedua Pak Luki gitu. Kemudian saya berdoa, Tuhan apa gitu kan ya. Mazmur 23 tiba-tiba muncul. Ya. Pada waktu itu saya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Betani Malang? Tuhan ingin menjadi gembala yang baik buat saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Karena apa? Dia menjamin bahwa kita tidak akan kekurangan. Kemudian saudara bertanya, loh, kalau kemudian saya hari ini kok kekurangan, Pak? Betul ya? Ada yang bertanya, saya kok tidak punya pekerjaan? Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa terus kemudian saya mengalami kerugian? Kenapa saya pelayanan tidak berhasil? Hidup saya tidak karu-karuan, keluarga saya tidak karu-karuan, anak saya tidak karu-karuan. Mungkin. Nah ini ya, mungkin ada dua tipe domba, saudara. Satu adalah domba yang baik, dan satu lagi adalah domba yang tidak baik, atau domba yang nakal. Betul ya, saudara? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kita ini menjadi domba yang tidak baik? Oke, sekarang kita akan kupas dulu. Domba yang baik, itu bagaimana sih? Karena Tuhan Yesus jamin, aku tuh gembala yang baik. Kamu tidak akan kekurangan, ini jaminan Tuhan. Ini jaminan Tuhan tanpa kita minta.
Betul ya saudara ya? Kita tidak perlu minta Tuhan berkati aku, tidak perlu. Tuhan jamin kamu tidak akan kekurangan. Nah, kemudian kalau kita kekurangan, berarti mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah, ciri khas dari domba yang baik itu gampang, saudara. Ya, yang pertama adalah domba yang baik itu adalah domba yang taat. Betul ya? Domba itu taat gitu ya. Wah, ini gambarnya sekolah minggu ini gitu ya. Ya, tapi saya percaya ini menghibur saudara sedikit gitu kan ya. Nah, saya percaya gembala yang baik, domba yang baik, dia itu apa? Dekat dengan gembalanya. Betul ya? Dekat dengan gembalanya. Dia tidak jauh dengan gembalanya. Gembala dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti domba, berarti kita semua, termasuk Pak Samuel Sianto, saudara semua, kita ini domba-dombanya Tuhan semua. Betul ya? Kita ini domba kepunyaan Tuhan Yesus semuanya. Dan Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar domba? Ataukah kita bukan domba, bahkan kambing? Gitu. Yang lebih parah lagi adalah serigala berbulu domba. Nah, ini yang lebih parah, gitu kan ya. Saudara, baru-baru ini, pas waktu Ibu Ita telepon saya waktu itu. Ya, saya itu lagi ada di Melbourne, ya di Australia. Saya itu pergi ke tempat yang namanya suatu taman yang dimana di situ ada bermacam-macam binatang, di mana salah satunya adalah ada domba, ada kambing, ada kuda dan sebagainya. Pada waktu itu saya ngelihat di sini domba, di sini kambing, gitu kan ya. Nah, pada waktu domba itu dikasih makan oleh anak saya, pakai rumput gitu dikasih makan, dia itu sangat ini sekali, dia tidak berebutan. Wah, desul-desulan ini, enggak. Dia sangat taat dan sangat bisa mengikuti aturan. Jadi gampang sekali kita kasih makan domba itu ya, dia lucu gitu kan ya, nah sebagainya. Nah, kemudian satunya lagi itu kambing, gitu kan ya. Nah, di kambing ini ada yang lucu gitu saudara. Saya itu langsung melihat perbedaannya, gitu kan ya. Kambing pada waktu satunya dikasih makan gini, satunya nerombol, apalagi yang ada tanduknya, dia langsung drusul, cus, dia yang makan. Nah, itu kambing. Kalau serigala saya percaya, ya tahu ya, kita semua tahu itu sudah tidak karu-karuan tambahan, ya kan. Nah, tetapi saya percaya bahwa kalau kita menjadi dombanya Tuhan, yang pertama karakteristiknya harus kita punya ketaatan dulu. Ya, taat dulu. Kalau taat itu enak. Kenapa? Tuhan tidak bisa memberkati orang yang tidak taat, itu permasalahannya. Karena semakin diberkati, kalau dia semakin tidak taat, maka dia akan semakin hancur hidupnya. Saudara, saya percaya bahwa kita semua di Bethany Malang, kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Betul ya saudara? Amin? Amin. Karena apa? Kalau kita taat, maka Tuhan itu akan mudah sekali memberkati kita. Seperti membalikkan telapak tangan. Begitu ya. Yang kedua, ciri khas domba yang baik, itu adalah domba yang dekat dengan gembalanya. Ya, kalau dekat dengan gembala, itu berarti berbicara soal keintiman dengan Tuhan. Saya senang sekali ya, banyak jemaat pelayan Tuhan, aktivis, orang yang baru-baru, manhood dan sebagainya, itu sekarang sudah mulai yang namanya membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, yang dikoordinator oleh Pak Wilung. Ya, Pak Wilung itu setiap hari itu selalu untuk membaca Alkitab itu selalu yang paling ini. Wah, ayo siapa yang baca Alkitab? Belum baca. Wah, dikasih mobil, dikasih apa gitu kan dia. Saya 0 gitu kan ya. Nah, saya soalnya bingung saudara, saya harus ngikut yang mana gitu kan ya. Saya bacanya lain dengan punyanya manhood gitu kan ya. Nah, tapi saya tuh senang sekali. Karena begitu saudara membaca, tinggal saudara apa? Percaya dan taat seperti kata Pak Samuel. Tinggal apa? Kalau saudara membaca firman Tuhan saja tidak, bagaimana mau taat dan bagaimana mau melakukan? Tidak mungkin kan. Gitu kan. Mau taat apanya? Enggak ada yang dibaca, gitu kan ya. Nah, tetapi saya percaya kalau kita membaca firman Tuhan, kemudian kita apa? Percaya, dan kemudian kita melakukannya, mujizat pasti terjadi. Amin. Kita dulu mengalami banyak mujizat di gereja ini. Ya, kalau kita mau ceritakan satu-satu, waktu saya cuma 10 menit sampai 15 menit, saudara. Ya, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Barusan 2 minggu lalu, saya itu gereja ini dapat mujizat lagi. Gitu ya. Saya ini sampai bingung gitu kan ya. Mungkin ada di sini nggak ya Pak? Ada waktu Pak Samuel ngomong, kita mau ada rumah singgah. Kemudian ada seorang bapak ibu yang kemudian ngomong-ngomong dengan kami berdua ngomong, saya ini punya rumah dekat di sini.
saya ingin berikan untuk dipinjamkan untuk rumah singgah. Langsung, saudara. Saya ini sampai bingung, gitu kan ya. Tuhan itu menjawab itu dengan begitu instan. Malah beliaunya yang kepingin apa, ini nanti saya perbaiki dulu, saya renovasi. Kami sampai bingung, tidak usah kami yang renovasi semua. Karena kami percaya bahwa gereja ini ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Saya percaya bahwa ada 2 syarat sekarang yang harus kita tangani adalah, 1 adalah taat, yang kedua adalah dekat dengan Tuhan. Berdoa intim dengan Tuhan. Dan berkat yang luar biasa sebenarnya adalah, yang saya diajari Pak Samuel, nanti biar Pak Samuel yang cerita. Itu adalah ayat yang ke-6, ini biar Pak Samuel yang melanjutkan. Saya percaya ini luar biasa sekali. Saya tuh mau, pokoknya setiap hari saya mau ayat yang ke-6. Setiap hari. Nah, saudara mau tahu kan ayat yang ke-6 itu apa isinya? Bukan kebajikan dan kemurahan seperti yang kita pikirkan, kan kita bingung. Saya juga bingung, tapi Pak Samuel memberikan sesuatu yang kemudian wah ini betul. Saudara mau? Kalau saudara mau berikan tepuk tangan supaya Pak Samuel yang menjelaskan. Ya, Pak Samuel silahkan. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, khotbahnya Pak Roy bagus, saudara ya. Kalau saudara dan saya taat, dekat sama Tuhan sebagai domba-domba yang baik, dijamin pasti tidak akan kekurangan. Ya, tidak kekurangan apa? Saudara lihat ayat 2-5 itu sudah dicepakno, orang Jawa bilang ya. Ayat yang kedua katanya itu berkat jasmani. Saudara bayangkan ya, kalau ada rumput, terus dombanya dibaringkan. Leye-leye, orang Jawa bilang ya, bangun tinggal apa? Makan. Tapi ada sih tidak mau makan, terserah. Ya, dan tiap domba punya kapasitas masing-masing, makannya beda-beda. Ono koyo saya ini nek makan banyak pasti ya. Mungkin Pak Roy nek makan dikit ya, nyangune sing akeh ya. Mungkin. Ya, coba saudara, ini ada ya rumput, ada air yang sudah disiapkan. Ambil saudara. Sudah diambil pun Tuhan tidak masalah, sudah disiapkan. Itu berkat jasmani. Katanya yang kedua berkat rohani. Ia menyegarkan jiwaku. Anak Tuhan tidak boleh stres. Sebab apa? Tuhan selalu menyegarkan jiwa kita. Ini berkat rohani, ambilan. Sebab dia juga menuntun kita ke jalan yang benar. Buat apa saudara terkenal, sukses jasmani, uangnya banyak, tapi saudara selingkuh, ya dirasani tetangga, oh sayang ya, uangnya banyak tapi keluarganya tidak karuan. Sebaliknya, saudara rohani, doa puasa terus, tapi kere ya, utang terus, tidak benar. Ya harus seimbang. Ya, berkat jasmani, berkat rohani. Juga yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun di lembaga kelaman katanya, tetap Yesus menyertai kita. Tidak usah takut, ini janji Tuhan untuk kita. Baru yang terakhir, ada urapan. Saudara, ini disiapkan semua, tinggal ambil. Kenapa ada urapan? Saya percaya, orang kalau masih miskin itu gampang diatur. Pasti rukun. Tapi nek wis podo kuate, angel aturannya. Coba ya istri-istri ojo digawe duit. Tik suami bilang, ojo metu-metu mah, gak usah keluyuran. Iya Pak. Coba nek dipegangi duit, mah ojo keluyuran. Apa? Lu iso keluyuran kok enak, aku gak iso. Ya, gak bisa diomongi. Tapi kalau ada urapan perkataan kita, saya percaya perkataan kita mengandung kuasa. Mungkin hari ini ada keluarga, anak, orang tua, suami, istri tidak bisa diatur. Minta, ambilan ini, urapan ini. Kenapa? Karena kita percaya perkataan kita mengandung kuasa. Akan merubah hidup orang lain. Ya ini disiapkan. Diambil boleh, tidak diambil terserah. Tapi yang keenam ini baru diminta ya. Nah ini Pak Roy ngasih PR sama kita ini ya. Kebajikan dan kemurahan belaka. Memang bahasa Indonesia sulit diterangkan. Makanya banyak pendeta tidak bisa khotbah ayat ini. Karena saudara, kebajikan apa? Kemurahan apa? Dan itu mengikuti. Jadi bisa tidak mengikuti. Jadi harus diminta. Ya, bahasa Mandarin jelas ditulis apa? Fu. Ya, bahasa Inggris nanti yang khotbah kedua. Laki. Ya, bahasa Jawane bejo. Bahasa Indonesiane untung ya. Tadi pagi loh. Kok bisa ya ibadah lansia, sing main keyboard Pak Untung, sing gitar Luki, ya sing ngebas bejo. Jadi terlalu kabeh.
Ini namanya kebajikan dan kemurahan belaka, itu keberuntungan. Ya, bahasa Mandarinnya apa? Hoki. Ya, biasa ditulis fu. Ya, bulan depan saya khotbah ke Taiwan. Ada beberapa diaken yang ikut istrinya, tapi ya nanti saya sama istri, anak saya bawa semua. Di Taiwan ada 4 bahasa besar Mandarin. Tapi yang masuk Indonesia cuma 2. Yaitu satu namanya Hokkien. Orang Hokkien kalau bilang beruntung itu Hok. Ya, makanya banyak anaknya namanya Hok Beng, Hok Siu, Hok Li, Hok semua. Ya, tapi ada lagi yang namanya, ya bahasa ini ya, orang sini biasa sebut Ge, ya, atau Haka. Ciri-cirinya anaknya itu semuanya yang laki huruf depannya A. Ya, Akio, Aming, Aloy, semua. Tidak tahu alun-alun melo apa enggak ya. Nah ini saudara ya. Nah jadi semua. Nah itu ditulis apa? Fu. Makanya anaknya namanya Fu Yen, Fu Li, Fu Sen, Fu. Ya saudara-saudara, nah sama aja. Ya saudara-saudara, bahasa Mandarinnya seperti itu. Saya tidak ngerti bahasa Mandarin ya. Bahasa Inggris lebih parah saudara ya. Ya makanya kalau saya tahunya 2 bahasa ini, cirinya di mana? Ya nanti kalau Imlek. Ya sebab kalau yang orang Hokkien ngomongnya itu rendah. Tapi orang Hakka atau Ge itu ngomongnya nadanya tinggi. Lihat ya kalau orang Hokkien ya, waktu hormat dia ngomong gini ya. Kyong Hee Fat Choi. Ya rendah. Kyong Hee. Ya kamu semoga cepat jadi kaya. Gitu ya. Tapi orang Hakka Ge enggak. Kung Si Fat Choi. Tinggi sudah. Jadi saya langsung tahu, oh ini orang Hakka ini ya. Makanya saya tidak jelas. Karena di Indonesia ditulisnya, kalau Imlek itu Gong Si Fat Choi. Sedangkan orang Hakka itu ngomongnya Kungsi. Lah orang Hokkien, Kyonghi. Lah sing orang Indonesia, Gongsi. Lah saya tidak jelas, apa artinya Gongsi. Saya tanya teman saya, iki gak ono artinya loh Gongsi Fat Choi. Ono pak. Nek Gongsi Fat Choi itu ya berarti Imlek cuacanya cerah. Tapi nek Imlek pas hujan terus sampai banjir, ganti pak, ngungsi yuk coy katanya ya. Nah ini saudara ya. Saudara, ada hoki, ada keberuntungan. Itu harus diminta. Tapi kalau tadi semua disiapkan, dicepakno, yang ini harus diminta. Apa itu hoki? Nah ini. Saya berharap nanti semua jemaat Betani jemaat hoki lah. Yang banyak rezeki untuk keberuntungannya. Ya hoki itu begini. Orang lain tidak bisa, kita bisa. Orang lain bisa, nanti orang lain yang ngomong. Hoki ya orang ini baru buka toko, sukses ya. Pernah dengar kata-kata ini saudara? Berarti hoki itu istimewa. Itu istimewa sudah. Ya apa itu istimewa? Apa yang orang lain tidak bisa, kita dibuat bisa sama Tuhan. Jadi saudara malam ini minta on tipe Tuhan. Dia gembala kita. Tuhan saya minta hoki. Loh, semua anak saya boleh tanya. Tiap hari saya doakan. Kasih hoki. Hoki. Boleh tanya istri anak saya. Tak minta no. Kenapa? Saya bapak. Imam. Hoki. Termasuk saya sendiri. Hoki. Loh ya. Tidak perlu ganti nama ya. Miming hoki. Nah ini saudara ya. Ya hari ini nanti apa sih tidak bisa. Pasti bisa ya. Saya ini tidak ditanya orang. Lupa khotbah di Taiwan pakai bahasa Mandarin. Kaiso aku. Saya itu nyampe hotel ya. Pasti pertama apa sudah? Ngambil kartu nama. Pasang. Tangan dongi. Soalnya apa? Nanti kalau keliling lupa saya. Loh mau masuk gang mana ya? Ditanya orang nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nek bawa kartu nanti tinggal tunjuk ya. Dulu aja saya mau ngomong bungkus saya tidak tahu ya. Sekarang ngerti tapau. Wah, nek dulu ndak. Tahu busuk di sana ada tahu busuk terkenal. Enak tapi. Saya mau bungkus tidak tahu ya apa caranya ngomongnya. Ya saya nunjuk aja. Nih. Wet wecia. Soalnya wecia mulai. Lah ya apa ya timbangan angel-angel saudara ya. Apalagi kalau sudah ngomong Inggris mateng kan ya. Waduh. Saya nembukno paspornya orang Jepang nggak ngerti ngomong ya. Dia tanya, ya apa caranya kamu nemu ini? Saya ngomong, your passport in bag. Wah, di tas ya. Full, epek-epek. Gelondong epek-epek. Ya,
Saudara ya, pesen nasi goreng ya gitu. Tinggal nunjuk gambarnya ya. Nih. Wah. Terus katanya ngomong gak pedes. Ya apa cara gak pedes? No. Gak pedes. Tapi yang penting hoki. Lah ini. Kenapa? Loh saya tidak bisa Inggris, tidak bisa Mandarin. Teman saya loh. Sudah kaya, hamba Tuhan. Pinter Inggris, Mandarin. Nek mau saya berangkat. Pak, aku melo opo? Aku bayar dewe lah. Hotel dewe, mangan dewe kabeh. Aku cuma pesen ono situ aja. Pesen apa? Nanti pendeta ya omongi. Tolong koncoku iki undangan khotbah dek gini. Cuma pengen diundang khotbah. Itu loh sampai pengennya berangkat biaya sendiri. Lah sing saya lo kadang hoki ya puji Tuhan. Sampai nolak-nolak saudara ya. Tuhan tuh ajaib. Makanya hari ini kita punya keberuntungan. Ya, ayo pegang kepala kita yuk. Hoki. Beruntung. Bejo, kecuali Pak Untung. Wis ngomong dewe untung ya. Percaya hari ini hoki? Loh, percayai. Tidak usah nunggu besok. Malam ini pun nanti hal-hal yang tidak bisa. Allah jadikan bisa. Sehingga mungkin, pasti mungkin. Nanti di gereja kita akan banyak orang bilang, hoki ya. Hoki ya. Loh, gereja kita ini hoki, beruntung loh sudah. Bayangkan saya baru ngomongkan, Pak Roy tadi bilang, kita mau punya rumah singgah. Ya nanti yang jam 7 Bapak Ibu ini akan datang. Sekarang loh dibenahi sendiri. Mari tadi bisik-bisik saya pagi karena dia bawa papanya ke sini. Wis Pak, wis direnovasi. Loh coba saudara, Tuhan ini ajaib. Makanya hari ini semua nanti berhasil dan beruntung. Amin. Jadi domba yang baik. Ayo harus yang pertama apa? Yang kedua pada. Loh iya, ada yang taat tapi tidak mau deket papanya. Loh ada, cuma via telepon terus. Padahal sak rumah. Ono sing lucu nih, nulis pakai surat nih. Loh papa ini pakai surat ya. Ayo hari ini kita mulai taat, dekat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan.